Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, mohon maaf nih saya minta waktunya 5-10 menit. Ini adalah salah satu kewajiban saya ketika kemarin bulan puasa minggu kedua ya, saya diklat ke Jogja selama seminggu. Jadi salah satu kewajibannya adalah satu, saya harus membuat RTA, rencana tindak lanjut. Kemudian yang kedua, saya harus membuat diseminasi yang yang nantinya akan diupload ke PMM. Dan untuk sekolah PK ini sifatnya wajib. Jadi wajib untuk sekolah yang sudah PK mengupload ke PMM. Jadi mohon kesediaannya. Baik, terima kasih. Silakan Pak Adi, boleh dimulai. Jadi dari tahun 1947 ini rencana pelajaran 1947 kita ini ya lihat dari perubahan kurikulum yang katanya itu mah bungkusnya aja dalamnya sama apa segala macam. Ada Bapak Ibu yang beda. 47 perubahan arah pendidikan lebih bersifat politis dari orientasi pendidikan Belanda ke kepentingan nasional. Ini ada hubungan dengan sejarah. 52 rencana pelajaran terurai. Ciri khas kurikulum ini adalah konsep tematik. 64 rencana pendidikan 64 konsep pembelajaran aktif, kreatif dan produktif. Sabtu adalah hari Frida di mana siswa diberi kebebasan untuk berlatih berbagai kegiatan sesuai dengan minat bakat. 68 dikenal dengan correlated subject curriculum. Tujuannya lebih ditekankan untuk mempertinggi mental, moral, budi pekerti dan keyakinan beragama. Karena kalau kita flashback di sejarah, 68 ini adalah krisis di Indonesia ini kita mengalami krisis moral ya, dalam arti banyak sekali catatan sejarah yang mempengaruhi ke perubahan kurikulum, termasuk G30 SPKI adanya di tahun 60-an. Kemudian kurikulum 75, metode, materi dan tujuan pengajaran dirinci dalam prosedur pengembangan sistem instruksional atau PPSI. 84. Nah, ini saya ngalamin 84 nih waktu saya SD yang kita CBSA ya. Mengedepankan keaktifan siswa dalam belajar disebut dengan CBSA ya. Mungkin Bapak Ibu ada yang pernah dengar. Pendekatan cara belajar siswa aktif. 94, nah ini juga pasti ada yang mengalami. Memadukan kurikulum 75 dan 84. Dikenal dengan perubahan sistem pembagian waktu pelajaran dari semester ke caturwulan. 2004. Nah terus di sini intinya saya jelaskan hari ini di sini intinya adalah memang harus berubah karena zaman pun berubah dan memang harus berubah cara mengajar kita. Tidak konvensional lagi seperti dulu. Next, ini hanya sampai 2004 perubahan-perubahan seperti itu yang terus menerus ada perubahannya bisa dirasakan. Walaupun punya prinsip ini kita, ya udah sih yang penting anak paham, anak ngerti. Saya sangat setuju. Nah, pembelajaran diferensiasi ini tuh seperti gorengan mama, misalkan gorengan ada di mana-mana atau snack ada di mana-mana, bisa 1.001 atau 5.004 gitu ya. Sejenis udah gak aneh, apa sih udah diferensiasi. Tapi yang lebih dari itu, diferensiasi itu kita tahu murid kita berbagai macam karakter. Ada 40 siswa, 30 siswa. Bukan berarti kita membedakan satu anak, si A dengan si B metodenya. Tidak. Kalau itu berarti ada 30 metode, nggak gitu juga. Jadi diferensiasi itu awal asalnya adalah acuannya kita harus membuat kesimpulan awal atau memahami karakter awal dimulai dari diferensiasi yang disebut dengan asesmen awal. Jadi tidak hanya satu cara, metode, strategi yang menentukan dalam pelajari suatu pelajaran. Anak yang sering lari-larian berarti dia nggak cocok kalau nulis doang. Berarti dia tayangin lah video. Anak yang nulis terus dikasih video, dikasih segala macam action, nggak cocok. Jadi dalam satu pelajaran itu minimal ada 2 cara. Itu namanya diferensiasi, bukan satu persatu. Nah, kesiapan belajar dan kemampuan belajar. Minat, kayak gini, saya ada pengalaman sedikit. Ini saya pelajari tentang minat, kesiapan belajar dan kemampuan belajar. Dimulai dari minat. Kita nggak tahu minat anak ini 30
Dan itu saya dibantu ChatGPT untuk mencari pertanyaan mengarah ke minat si siswa ini. Seberapa jauh sih minat dia untuk belajar bahasa Inggris, motivasi dia, kesiapan belajar dia. Saya cari pertanyaan yang berhubungan dengan minat siswa. Itu saya dibantu dengan ChatGPT. Karena saya mikir lumayan lama kalau mencari pertanyaan. Jadi saya dibantu. Saya buat di form, saya kasih ke siswa. Saya lihat hasilnya bahwa anak ini minat pembelajaran bahasa Inggrisnya cukup bagus. Nah, sejatinya katanya peran guru dalam pembelajaran hanya untuk menuntun atau memberi arahan kepada peserta didik, sehingga guru bukan menjadi sumber utama pembelajaran, melainkan fasilitator pembelajaran. Secara garis besar, saya menyadari bahwa setiap peserta didik sudah mempunyai potensi masing-masing, dan selaku pendidik hanya perlu menuntun dan memberi arahan untuk peserta didik dapat mengelola potensinya secara relevan dengan pembelajaran dan mendapatkan hasil. Jadi you are not everything sebetulnya. Bahwa guru itu kayak zaman dulu harus segalanya dan menunggu. Guru itu bukan sebagai the only driver, pengemudi satu-satunya, tidak. Tapi justru malah guru itu cukup jarak jauh memfasilitasi mereka. Karena SMK, anak-anak SMK itu membawa macam-macam keahlian di dalam otaknya. Kita nggak tahu pintaran mereka daripada kita, bisa saja. Kecuali SD, kecuali TK, kita harus mengajarkan cara studi, membaca, menulis, begitu. Anak SMK udah nggak usah. Jadi ya jadi fasilitator. Pembelajaran kolaboratif dilaksanakan secara lintas kompetensi, beberapa TP sekaligus, melibatkan beberapa mata pelajaran di mana pengetahuan ada di dalamnya dapat mendukung atau diperlukan dalam pekerjaan untuk mencapai kualitas hasil. Nah, untuk khususnya teman-teman di bahasa Inggris, ini saya punya sintaks. Nanti boleh kita sharing. TP-nya sudah jadi, saya sudah dapat semua masuk project. Projectnya pun saya sudah ada. Nanti paling kita ngobrol aja. Nah, ini yang sintaksnya ya, untuk menentukan pertanyaan. Ini juga bisa sebetulnya untuk mempelai tidak bahasa Inggris. Yang pertama menentukan pertanyaan, kedua untuk membuat desain project, menyusun penjadwalan, memonitor kemajuan project dengan hasil dan pengalaman. Ini tuh bukan hanya untuk bahasa Inggris. Baik, next. Nah, boleh kasih plus dulu Bapak Ibu sekalian. Oke, yang ngantuk Bapak Ibu sekalian. Tunggu. Saya karena tadi dibilang 10 menit, jadi saya harus 10 menit nggak buru-buru. Saya harus ngebut nih. Kita tahu genre itu kan banyak banget teksnya. Di SMK matematika teksnya itu nggak banyak, hanya 3 atau 4. Padahal ada belasan kan jenis teks. Ada 12 genre. Nah, Pak udah siap? Ya, makasih ya.